Karena Kami dapat memastikan keberadaan Nyonya Lien. orang, siapa aku ini? Beraninya kau menyentuhku. Karena kan, itu semua berkat bantuan rahasia Ketua Lien. Tindakan menabur perselisihan ini tidak berguna melawanku. Hanya Yinyi yang bisa menggerakkan bidak Feng Xiqian. Kau adalah orang-orang Ji Weijun. Menggunakan grup One Way untuk menjebakku dan membela Feng Xiqian. Mencampuri urusan orang lain akan membawa pembalasan. Dalam bisnis segala cara dibenarkan. Kau tidak asing dengan berbagai metode ini. Jika kau kalah, terimalah nasibmu. Jika kau menang, lanjutkan. Itu semua karena kau sendiri tidak mampu menerima kekalahan. Uang, status, kekuasaan. Saya tidak punya apa-apa lagi sekarang. Itu semua berkat dia. Jika bukan karena Yinyi terus-menerus memberinya keuntungan, bisakah saya keluar sekarang? Apakah kamu pikir dia akan datang menyelamatkanmu hari ini? Kau melebih-lebihkan kepentinganku. Bos, apakah itu Feng Xiqian? Seperti yang diduga, dia datang sendirian. Bukankah Anda menyuruh saya untuk? Apakah Anda datang sendirian? Jika kamu membawa orang, saya akan menghadapinya sekarang juga. Tebak, apakah saya lebih cepat, atau kamu yang lebih cepat? Apa yang Anda inginkan? Apa yang saya inginkan? Kamu mencuri wanitaku, mengambil posisiku, dan menyebabkan saya menjadi tawanan. Bukankah kamu harus membayar harganya? Wanita Anda. Ji Weijun. Yinyi tidak bisa melihat maksud Anda. Tetapi saya bisa melihat maksud Anda dengan jelas. Yinyi hanyalah pion. Kekayaan keluarga Yin adalah jalan pintasku menuju kesuksesan. Mengapa saya tidak boleh mengambilnya? Seharusnya akulah yang menikahi Yinyi. Tapi kemudian kamu muncul. Kamu membuatku menjalani kehidupan yang berbeda. Anda harus menyelesaikan masalah ini dengan Yin Paidong. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Yin Paidong tidak bisa mengendalikanmu. Kesulitan yang saya hadapi hari ini, semuanya berkat kamu. Jika saya tidak berterima kasih secara pribadi, saya tidak akan bisa menelan kebencian ini. Kondisi apa yang Anda inginkan? Sebutkan saja. Biarkan wanita ini pergi. Masalah antara pria. Kita harus membahasnya sendirian. Feng Xiqian, bagaimanapun hanya satu dari kalian berdua yang akan hidup hari ini. Tidak. Ikat dia. Jika Yinyi tahu bahwa kamu mengambil risiko sebesar ini untuk menyelamatkan seorang asisten junior, menurutmu bagaimana perasaannya? Saya melakukan apa yang Anda minta. Biarkan dia pergi. Mencari kriminal di dalam. Kamu yang berurusan denganku kan? Saya paling benci ketika kamu menuntut sesuatu dariku. Tatapan merendahkan di wajahmu itu. Dorong dia ke bawah. Pergi, aku tidak berutang apapun padamu. Ji Weijun. Weijun. Tindakannya ini. Apakah Anda tahu tentang itu? Aku tidak tahu apa-apa. Dia hanya bilang dia perlu meminjam mobil. Xiqian, tolong selamatkan dia ya. Cepat selamatkan dia. Aku memohon padamu. Aku berutang padanya. Cepat dan selamatkan dia. Setengah tahun yang lalu. Nona Han, mengapa Anda memilih profesi yang aneh seperti itu? Nyonya simpanan, spesialis penghapusan. Ketika orang biasa pergi bekerja, itu wajar untuk mencari uang. Han King seorang ahli dalam menyingkirkan wanita simpanan. Nyonya Feng, Yinyi mana muda dari grup Huajing. jika itu demi uang, menjadi nyonya simpanan secara langsung, bukankah itu akan lebih cepat? Layanan yang saya berikan, terutama adalah memainkan peran pihak keempat, memikat pria itu, menang melawan wanita simpanan, dan kemudian mundur. Ini membuat pria itu menyadari kesalahannya, dan kembali kepada keluarganya. Saya akan membantunya mengumpulkan bukti perselingkuhan suaminya, membantu istri sah mengamankan bagian terbesar yang mungkin dalam pembagian aset. Saya mengerti. Mari kita beralih ke topik utama. Grup Huajing awalnya adalah properti keluarga Yen kami. Setelah Feng Xiqian dan saya menikah, dia tidak hanya memelihara nyonya simpanan, tetapi dia juga selangkah demi selangkah menelan seluruh aset saya. Sekarang kekuatannya telah bertambah. Dia ingin membuang saya, tapi dia terlalu licik. Penyelidik swasta biasa tidak dapat menangkap bukti perselingkuhannya.
Feng Xiqian ketua grup Huajing. Oleh karena itu, Nyonya Feng, apakah Anda berniat untuk berdamai atau bercerai? Perceraian. Saya sudah lama mendengar tentang rekam jejak Anda. Selama Anda berusaha lebih keras dan membujuknya untuk membuat kesalahan besar, semakin fatal semakin baik. Kita tidak hanya bisa mendapatkan uang, tetapi kita juga bisa merusak reputasinya sepenuhnya. Dimengerti. Setelah masalah ini selesai, saya ingin 300 juta, Nona Han. Bahkan untuk malam pertama, siapa yang bisa menagih sebanyak itu? 300 juta. Itu dapat secara langsung membantu Anda mencapai lompatan kelas. Saya yakin saya pantas mendapatkan harga ini. Feng Xiqian sedang merekrut asisten untuk mendekatinya. Posisi ini Grup Huajing. tidak bisa lebih baik lagi. Siapa namamu? Han King. King dari tidak mengecewakan Tathagata maupun dirimu. Seorang wanita simpanan profesional. Mengapa kau datang? Untuk melamar menjadi asistenku. Menjadi asisten khusus ketua, baik mempertimbangkan kompensasinya maupun prospek jangka panjangnya. Itu adalah pilihan terbaik. Ketika saya belajar, biaya kuliah saya sepenuhnya dari pinjaman mahasiswa. Yang masih belum selesai saya lunasi. Baiklah. Demi pinjaman mahasiswamu, aku akan memberimu kesempatan ini. Feng Xiqian benar-benar seorang pria Phoenix kelas atas. Dia sangat berhati-hati dalam tindakannya. Sebulan telah berlalu, masih belum menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan. Saya bahkan merasa dia sengaja menghindari saya. Pria ini benar-benar tak terduga. Sepertinya, saya harus lebih proaktif. Apakah aku terlihat bagus? Apa? Apakah aku terlihat bagus? Nafsu makan dan seks adalah sifat alami manusia. Seorang pria yang menarik juga merupakan suatu kebaikan. Kau memakai lipstik. Warna ini. Apakah Tuan Feng menyukainya? Asistenku tidak membutuhkan hal-hal ini. Izinkan saya memberikan Nona Han sedikit nasihat. Selera Feng Xiqian terhadap wanita sangat unik. Dia berbeda dari pria biasa. Merayunya membutuhkan lebih dari sekadar tidak menyisakan biaya. Yang lebih penting, Anda membutuhkan keberuntungan. Saya percaya keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Keberuntungan baik adalah sesuatu yang Anda perjuangkan. Hari ini saya akan mencoba. Tuan Feng, saya sudah menguji situasi. Ini sudah tepat. Tapi bisakah Anda membantu saya? Klip telinga saya tersangkut di ujung rambut saya. Bisakah Anda membantu saya melepaskannya? Kali ini, saya tidak percaya Anda bajingan. Tidak akan terpancing. Tuan Feng, pergelangan kaki saya baru saja terkilir. Saya benar-benar terkilir pergelangan kaki. Kau berbohong padaku bukan? Jika Anda memergoki saya berbohong, apa yang akan Tuan Feng lakukan? Itu tergantung pada kebohongan itu. Jika itu terjadi, selama dia secara aktif mencium saya, itu bisa menjadi bukti perselingkuhannya. Misi saya akan selesai. Kau memiliki hati yang sama sepertiku. Pernahkah ada yang memberitahu Anda bahwa Tuan Feng adalah iblis yang menawan? Ketua Feng, janji temu Anda dengan Xiao Lin sudah jatuh tempo. Saya akan menunggu Anda di mobil. Ketua Feng, saya baru saja masuk sesuai dengan instruksi Anda. Apakah waktunya tepat? Waktunya sangat tepat. Dua tahun telah berlalu. Guan Chen kekasih Yin Taidun. Ketua Feng, saya sudah berusaha keras mencari cara, tetapi Ketika aku awalnya menebusmu dari klub dan mengirimmu ke keluarga Yin, itu agar kau bisa mengendalikan Yin Taidong. Kau masih belum menyelesaikan itu.
Ketua Feng, saya tidak kompeten. Yin Paidong sudah mulai mencurigaiku. Kau harus mundur. Yin Paidong mantan ketua grup Huajing. Apa rencanamu? Apa pendapatmu tentang Han King? Nona Han, Jika kita mengirim Han King ke Yin Paidong, metode dia dalam memanipulasi pria jauh lebih unggul darimu. Bahkan aku hampir jatuh ke dalam perangkapnya. Yin Paidong akan lebih mudah untuk ditangani. Nyonya Feng, foto-foto yang saya peroleh hari ini dapat membuktikan bahwa suami Anda dicurigai berselingkuh. Dicurigai, itu berarti buktinya tidak cukup, karena dia tidak secara aktif bekerja sama dengan saya. Tapi bukti ini memang tidak menguntungkan baginya. Nona Han, mungkinkah dia sengaja menghindari kamera? Nyonya Feng, apakah Anda yakin suami Anda benar-benar memiliki wanita simpanan? Nona Han, saya hampir dibuat gila oleh Feng Xiqian. Kekerasan dingin. Dia mendambakan aset keluarga kami. Jika saya tidak ingin dieksploitasi sepenuhnya oleh pendaki sosial oportunis ini, saya hanya bisa mengandalkan Anda. Hal yang paling saya benci dalam hidup saya adalah wanita simpanan yang menghancurkan keluarga orang lain, dan bajingan yang bertindak berdasarkan nafsu dan tidak bertanggung jawab. Apa yang paling dikuasai Feng Xiqian adalah ketulusan dan mempermainkan perasaan orang lain. Apa yang dia kuasai? Saya sama mahirnya. Jiao Lei, saya adalah orangnya Nyonya Feng. Anda menggunakan seorang wanita untuk menekan saya. Selama saya bisa menekan Cioli itu sudah cukup, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan. Uang apa yang dimiliki istri Feng Xiqian? Feng Xiqian awalnya membangun kekayaannya dengan mengandalkan ayah mertuanya. Bahkan jika dia berkuasa sekarang, keluarga Yin masih unta yang sekarat masih lebih besar daripada kuda. Jika Anda ingin mengungkap masa lalu saya untuk mendapatkan niat baik dari Feng Xiqian, Anda akan melawan Nyonya Feng. Anda tidak mampu menyinggung salah satu pihak. Mengapa repot-repot memprovokasi? Jiao Lei, hati-hati kerugiannya mungkin lebih besar daripada keuntungannya. Tamparan ini bisa disembunyikan atau bisa diungkapkan. Jiao Lei, lihat bagaimana Anda memilih. Tuan Feng, saya punya sesuatu untuk diakui. Baru saja Li Wenbo pemilik kota hiburan itu melayangkan tangan ke saya. Aku tidak tertarik pada urusan pribadi bawahanku. Tapi saya tidak ingin Anda salah paham terhadap saya. Mengapa dia memukulmu? Dia bertindak berdasarkan nafsu terhadap saya. Saya memberitahunya bahwa saya adalah orangnya Tuan Feng. Tetapi dia bilang dia tidak peduli orang siapa saya. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk memeluk saya. Apakah kau masih tidak jujur? Saya hanya menciptakan kembali adegan itu. Saya baru saja berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Dia bahkan mengancam bahwa dia akan memastikan saya tidak bisa tinggal di Huajing. Tuan Feng, jika dia memfitnah saya kepada Anda, tolong jangan percaya padanya. Apakah kau menikmati penampilanmu? Kau dulu, kau merayu Li Wenbo bukan? Katakan padaku, berapa banyak pria lain yang telah kau rayu? Feng Xiqian memang lawan yang sulit. Tampaknya rintangan ini lebih sulit dari yang saya perkirakan. Tidak seperti yang Anda katakan. Lalu apa? Karena kau tidak berhasil, jadi kau beralih ke target baru begitu. Aku adalah target baru bukan? Tuan Feng, seperti yang Anda tahu, ketika saya kuliah saya mengandalkan pinjaman mahasiswa dan biasanya bekerja paruh waktu untuk menghidupi diri sendiri di perusahaan Li Wenbo. Saya bekerja sebagai resepsionis, tapi dia sering melecehkan saya secara pribadi. Saya benar-benar tidak bisa mentolerirnya lagi. Itulah mengapa saya pergi ke istrinya dan mengungkapkannya. Dan kemudian dia menaruh dendam terhadap saya. Perilakumu membuatku sulit untuk percaya bahwa kau tidak bersalah. Melihat keadaanmu sekarang, aku hanya bisa membayangkan bagaimana kau awalnya mengejar Li Wenbo. Tuan Feng, Anda tidak bisa berbicara tentang saya seperti itu. Selain itu, Anda tidak bisa membandingkan diri Anda dan Li Wenbo. Disebut dalam napas yang sama. Jika Anda bersikeras untuk salah paham terhadap saya dengan cara ini, maka saya hanya bisa mengundurkan diri untuk membuktikan ketidakbersalahan saya. Saya hanya bisa mengambil langkah berisiko ini terlebih dahulu. Jika dia mempertahankan saya, itu berarti dia menerima penjelasan saya. Jika dia tidak mempertahankan saya harus mencoba taktik lain. Semuanya harus direncanakan untuk jangka panjang. Jianling Estate rumah Han King. Han Qianyan terkejut, blokir dia. Han Qianyan, kau benar-benar bunglon.
Han Qiannian adalah julukan nyonya profesional yang diberikan kepada saya oleh Suli dan kelompoknya. Suli seorang wanita simpanan. Suli muncul pada saat ini. Pasti akan merusak segalanya bagi saya. Suli, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Aku dengar dari Li Wenbo bahwa kau sekarang adalah pekerja kera putih. Profesi apa lagi yang tidak bisa kau pura-purakan dengan meyakinkan? Pemilik toko bunga, wanita muda yang bercerai, model klub, fotografer perjalanan. Untuk melawan kami, berapa banyak skenario yang sudah kau tulis? Saya hanya bertindak atas nama surga. Menghukum orang seperti Anda, nyonya yang menghancurkan keluarga orang lain. Hentikan. Bukankah itu hanya karena kau miskin dan tidak tahan melihat orang lain terbang tinggi dan menjadi burung finik? Sejujurnya, pendukungku saat ini jauh lebih kuat daripada Li Wenbo. Pada akhirnya, setelah semua masalah ini, aku tetap menjadi burung finik. Sementara kau masih hanya orang miskin. Pukul dia. Apakah aku mempekerjakanmu untuk berdiri di sini dan menonton pertunjukan? Roda keberuntungan benar-benar berputar. Han King, targetmu saat ini adalah Feng Xiqian kan? Feng Xiqian dia paling benci dia kali. Kau mencari bencana. Han King benarkan. Ini saya. Siapa Anda? Suli adalah pacar saya. Anda memukulnya bukan? Saya memukulnya. Bawa dia pergi. Lepaskan saya. Tuan Feng, selamatkan saya. Apa yang terjadi? Xia Feng, asisten Anda di sini, melukai pacar saya. Orang ini harus saya bawa pergi. Dia juga memukul saya. Luka-lukanya jauh lebih parah daripada luka Anda. Siapa yang memukulnya? Kau bermulut tajam saat merayu. Sekarang kau telah menyebabkan masalah. Apakah kau bisu sekarang? Aku bertanya siapa yang memukulnya. Suli, alasannya adalah karena Aku tidak peduli tentang penyebabnya. Aku hanya melihat hasilnya. Hasilnya adalah bahwa wanita saya terluka parah olehnya. Xia Feng, seseorang dengan kedudukan seperti Anda tentu tidak akan ikut campur dalam masalah sepele seperti ini kan? Karena Cie Wang telah mengatakannya demikian. Kau bisa menanganinya sesukamu. Bawa dia pergi. Beraninya Anda memukul wanita saya. Anda menampar wajah saya. Akan kubuat kau merasakan akibat membuatku marah. Feng Xiqian, saya sudah memberi Anda rasa hormat. Jangan tidak menghargai kebaikan saya. Orang ini hari ini, saya pasti akan membawanya pergi. Xia Feng, Cie Wang, pacarmu Suli. Apa yang telah dia lakukan? Kau tahu lebih baik daripada siapapun kan? Aku menasihati Cie Wang satu hal. Kau butuh kekuatan untuk melindungi milikmu sendiri. Ayo pergi. Jianling Estate Rumah Han King. Tidak terlalu merah kan? kompres es. Pembengkakannya sudah mereda. Apakah sakit? Itu sakit kemarin. Jika seseorang memukulmu di masa depan, balas pukul mereka segera. Bagaimana dengan para istri yang suami mereka memiliki kekuasaan? Termasuk siapapun, aku akan menyelesaikannya untukmu. Dengan dalih apa? Tidak perlu alasan apapun. Bisakah Anda mencium saya? Tidak ada siapa-siapa di sini sekarang. Jika Anda ingin mencium maka, apakah Anda mau? Anda yakin bisa menahan godaan. Tetapi terkadang, Anda tidak bisa menahan situasi. Apakah Anda berani mengikuti kata hati Anda? Kata-kata cinta seorang wanita, pada saat yang tepat, adalah yang paling menyiksa bagi seorang pria. Racun akal sehat. Semakin samar itu, semakin ambigu itu, semakin tak terkendali jadinya. Nyonya Feng, kontraknya sudah berakhir. Sudah berakhir. Nona Han, apakah Anda mengalami masalah? Mengapa Anda melepaskannya? Feng Xiqian sudah datang ke rumah saya. Saya sudah mendapatkan rekaman audio dan bukti video. Saya benar-benar tidak salah menilai Nona Han. Uang adalah motivasi terbesar. Mari kita bertemu besok pagi. Oke. Di mana? Saya minta maaf Xiao Feng. Nenek saya sakit parah. Saya harus pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Apakah kau perlu aku mengirim mobil atau staf? Tidak perlu.
Saya minta maaf. Terima kasih atas kesulitan Anda. Saya bisa pergi sendiri. Terima kasih Cie Feng. Nenek saya minta maaf. Meskipun saya belum pernah bertemu Anda, saya masih harus meminjam nama Anda lagi untuk meminta cuti. Apakah Anda sudah cukup berciuman? Akhirnya mengerti. Siapa sebenarnya yang berselingkuh? Nona Han, saya berada di garasi parkir bawah tanah dan menemukan ID karyawan Anda. Jetty, Anda melihat semuanya bukan? Beberapa pernyataan sepihak Wolnya Feng adalah campuran kebenaran dan kepalsuan. Membuat seseorang sangat bingung. Anda bersimpati kepada Feng Xiqian bukan? Memiliki simpati bukanlah hal yang baik jika digunakan di tempat yang salah. Anda sendiri yang akan menanggung akibatnya. Dia menyamar sebagai anjing yang patuh, mendapatkan kepercayaan ayah saya, dan selangkah demi selangkah melakukan penipuan. Akhirnya berubah menjadi serigala peminum darah. Bukankah dia pantas mendapat balasan? Lalu mengapa Anda memilihnya sejak awal? Saya tidak peduli apa yang Anda dengar atau apa yang Anda lihat. Saya berharap Anda mematuhi semangat kontrak Anda. Saya memberi Anda uang dan Anda bekerja untuk saya. Antara dia dan saya adalah pihak yang lebih lemah. Saya harap simpati Anda tidak salah tempat. Apakah Anda mengerti? Nyonya Feng, saya di sini untuk menyingkirkan simpanan, bukan untuk menjadi salah satunya. Kesepakatan bisnis Anda ini, saya tidak akan melakukannya lagi. Tunggu, apakah Nona Han berencana untuk pergi begitu saja? Jika tak bisa jelaskan pada majikan Anda, mengingat kekuasaan dan latar belakang saya, berurusan dengan gadis seperti Anda yang sama sekali tidak punya uang. Seberapa mudah menurut Anda untuk menghancurkan Anda? Musuh seperti saya lebih merepotkan daripada siapapun yang pernah Anda sakiti sebelumnya. Istriku dan sekretarisku sedang duduk bersama. Tampaknya hubungan di antara kalian berdua cukup istimewa. Sekian, ini akhir pekan. Jangan lupa menemani saya kembali ke rumah orang tua saya. Ayah akan sangat senang ketika dia tahu Anda kembali. Han Qi, cepat simpan barang-barang Anda. Jangan sampai hilang. Tuan Feng, Anda terlihat sangat akrab dengan asisten Han. tidak terlalu akrab. Kami bertemu satu sama lain di mal seberang jalan. Jadi kami memutuskan untuk minum teh sore bersama. Saya ada pertemuan klien di atas. Kalian berdua mengobrol saja. Karena semuanya sudah sampai di sini, silakan lanjutkan. Ini bukan hanya menyelamatkan diri saya sendiri, tetapi juga untuk menyelamatkan Anda. Kau berani mengkhianatiku tepat di depan mataku. Kau sungguh sangat kurang ajar. Pencegah nyonya simpanan. Sungguh profesi yang menarik. Sungguh tak tertahankan. Mulut kecil. Namun penuh kebohongan. Sayang sekali. Aku belum memilikimu. Bagaimana aku tega merobek klien yang dipilih istriku? Daya rusaknya melebihi dugaanku. Aku harus mengakui. Aku hampir jatuh ke dalam perangkapmu 2 kali. 2 kali yang mana? Yang pertama adalah di kolam renang. Yang kedua adalah di rumahmu. Tuan Feng, saya tahu saya salah. Maukah Anda melepaskan saya? Tolong biarkan saya pergi. Mencoba melarikan diri. Sudah terlambat. Karena kau sudah memasuki permainan ini, kau harus menerima hukuman. Kegagalan berarti kehancuran total. Jika berhasil, aku juga senang menghancurkan secara pribadi musuh yang menyimpan niat buruk. Kecuali kau bisa membuatku kehilangan kejernihan selamanya. Apakah Anda akan berurusan dengan saya? Ada apa? Kau takut? Tuan Feng, saya bersedia menebus dosa-dosa saya. Apa yang akan kau gunakan untuk menebusnya?
Silakan masuk. Villa Teluk Lancung. Teluk Lancun. Villa paling terkenal di Jiangcheng. Tidak bisa dibeli bahkan dengan uang. Halo C. Ikvin. Urus nonahan, mulai sekarang. Jangan bicara sembarangan di luar. Selain aku. Termasuk manajemen properti. Tidak ada yang diizinkan masuk. Ya C. Ikvin. Tempat ini sempurna untuk menari. Feng Xiqian ingin memenjarakan saya di sini. Dan memeras nilai guna saya yang tersisa. Tamparan dan kemudian kencan manis. Rutinitas Feng Xiqian untuk menyiksa orang. Saya sudah memahaminya sepenuhnya. Apapun yang tidak mau tunduk, dia tidak akan melepaskannya. Saya belajar menari ketika saya masih muda. The film was translated and narrated by M Media. Kau menari dengan sangat baik. Ternyata dugaanku tentangmu benar. Kau mau mencoba? Bantu aku menipu pria lain. Lin Zhongye memiliki koneksi yang luas di Binchen. Di Weijun, manajer umum cabang lokal grup Huajing. Saya tidak menyarankan untuk melawannya. Peluang Huajing untuk menang tidak tinggi. Aku sudah memimpin Huajing selama 3 tahun. Dan kasus-kasus yang aku pimpin juga tidak pernah gagal. Namun, Lin Zhongye adalah paman Nyonya Feng. Demi perusahaan yang terlilit utang besar ini, menyebabkan gesekan antara kedua keluarga. Tidak sepadan. Dengan si Eoji bertindak sebagai perantara, bagaimana bisa ini menimbulkan gesekan antar keluarga? Ketua Feng, Anda tampaknya memiliki prasangka kuat terhadap saya. Aku yang mengambil keputusan di Huajing. Huajing adalah milik keluarga Yin. Itu adalah properti ketua Yin. Pergi buatkan aku secangkir kopi. Baiklah. Ketua Yin adalah ayah mertuaku. Dan si Eoji bekerja untukku. Mengerti? Jika saya berhasil menangani Ji Weijun kali ini, maukah Anda melepaskan saya? Maukah Anda mengizinkan saya pergi? Ci Eoji, Masa lalu asisten Han. Saya sudah mendengar sedikit tentangnya. itu benar. Nyonya Feng memberitahu Anda. Cerdas. Ternyata saya benar tentang Anda. Namun mengenai kunjungan ini, dia tidak tahu. Mohon juga jaga kerahasiaan ini dengan ketat. Sepertinya Ci Eoji dan Nyonya Feng memiliki sejarah. Sejujurnya, saya selalu mencari mitra yang sepikiran untuk membuat dampak besar di Huajin. Anda tahu arti dari membuat dampak besar. Tetap menjadi bawahan bukanlah ambisi saya. Ci Eoji sangat mempercayai saya. Tidakkah Anda takut saya akan mengkhianati Anda? Asisten Han, mengapa Anda mengkhianati saya? Karena saya milik Ketua Feng. Pernyataan itu tidak benar. Tidak ada yang menjadi milik orang lain. Jika ada, kita adalah milik uang. Izinkan saya mengajukan pertanyaan yang lancang. Dalam 1 tahun, bisakah Anda menghasilkan cukup uang untuk 1 apartemen? Saya tidak bisa. Saya bisa menjanjikan Anda 10 apartemen. Anda pilih lokasinya. The film was translated and narrated by Apa M yang Ci Media. Hyuji inginkan? Saya ingin Wan Li. Ketua Feng, tidak ragu untuk menyinggung paman Nyonya Feng, hanya untuk mengakuisisi Wan Li. Ini menunjukkan nilai Wan Li. Saya bisa mendapatkan stempel Ketua Feng. Benarkah? Bukankah itu terlalu berisiko? Ci Eoji, Anda menantang Ketua Feng. Secara inheren berisiko. Bukankah begitu? Meskipun dia belum sepenuhnya mengamankannya, saya ingin menempatkan Wan Li terlebih dahulu. Dengan kuat di tangan saya, di masa depan itu bahkan mungkin menjadi sarana untuk mengancamnya. Ketua Feng, jika kali ini Ji Weijun jatuh ke dalam perangkap Anda, bisakah Anda melepaskan saya? Apakah aku setuju? Ketua Feng, ini adalah surat penunjukan yang disegel secara pribadi oleh Anda. Saya sudah menerimanya. Sekarang, Wan Li berada di bawah kendali saya. Bagaimana dengan itu? Trik penggantian ini, Anda pasti sangat terkejutkan. Kau menanam seseorang. Siapa yang melakukannya? Untuk mengimbangi Ketua Feng, bahkan metode yang paling cerdik pun tidak berguna. Metode ini bukan tentang kekuatan atau kelemahan, tetapi tentang efektivitas. Anda menjaga siang dan malam, tetapi pencuri dari dalam kadang tak bisa dicegah. Ini yang melakukannya bukan. Dadu sudah dilempar. Siapa yang melakukannya tidak lagi penting. Itu hanya perusahaan yang bangkrut. Aku ingin melihat. Bahkan setelah kau memiliki segalanya. Seberapa besar kemampuanmu
untuk memainkan permainan ini. Kontes antara Anda dan saya telah resmi dimulai. Media. Halo, Han King. Kau mengkhianati kepercayaan dan meninggalkan kebenaran, menyebabkan Ji Wei Jun masuk penjara. Sekarang kau ingin memanfaatkan pamanku untuk melarikan diri. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Aku sudah merilis alamatmu. Tunggu saja untuk dibunuh oleh musuh-musuhmu. Mengapa Anda di sini? Saya datang untuk membantu Anda mengubah bahaya menjadi keselamatan dan menunggu ucapan terima kasih Anda tepat di sini. Apa maksud Anda? Informasi Anda bocor, namun sejauh ini tidak terjadi apa-apa pada Anda. Tidakkah Anda merasa itu aneh? Bagaimana Anda tahu? Yinyi adalah keponakan saya. Dia menyewa seseorang untuk melakukan sesuatu. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Silakan masuk. Ketua Lin, apakah Anda akan mewujudkan kepura-puraan ini? Mengapa tidak? Xie Feng memperingatkan saya. Anda seorang playboy. Kata-kata, Anda tidak dapat dipercaya. Dia selalu menargetkan saya. Terlepas dari apa yang dia katakan, saya tetap harus berterima kasih kepada Anda. Pada tahap kehidupan apa? Dan apa yang harus dilakukan? Pria lebih jernih pikirannya daripada wanita. Dua kata saya suka. Di hadapan pria yang mengejar keuntungan adalah yang paling tidak berharga. Mereka membuangnya tanpa ragu-ragu. Menurut pendapat Anda, di mata pria yang mengejar keuntungan, apakah saya dianggap berharga? Itu tergantung pada siapa orangnya. Jika itu Feng Xiqian, Anda akan benar-benar tidak berharga. Apa sebenarnya yang terjadi antara dia dan Yinyi? Saya tahu apa yang terjadi. Hanya saja saat ini, saya tidak tertarik pada siapapun, skema atau trip. Saya hanya tertarik pada Anda. Buka pintunya. Kehidupan malam Anda cukup kaya, sangat sibuk. Masuklah ke kamar tidur. Tidak, kamar mandi. Sembunyi. Sembunyi saja sebentar. Anda bisa keluar ketika dia pergi. Saya ragu dia akan bersedia pergi. Ketua Feng, mengapa Anda datang? Tuan Feng. Sudah terlambat, saya perlu istirahat. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Kamu tidak bisa menyembunyikan jejakmu. Jangan mencoba mengendap-endap. Sung Yi, semua orang sudah ada di sini. Tidak perlu berpura-pura tidak melihat kami. Sekian. Keterampilan investigasi Anda dan para ahli kasus Anda seimbang. Asisten Han. Bukan saya yang membocorkannya, tetapi akting Anda tidak cukup meyakinkan. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah saya mengatakannya pada makan malam terakhir? Ini pacar saya. Cinta Cheolin sangat berharga. Mampukah kamu menanggungnya? Mari kita makan malam bersama besok malam. Ketua Lin, saya harus bekerja lembur. Saya mungkin tidak punya waktu. Saya sangat tertarik pada wanita yang selalu menolak saya, terutama tertarik. Apakah ini membuat saya seorang masokis? Ketua Lin benar-benar lucu. Ini adalah kedua kalinya Anda menyebut saya lucu. Kali ketiga, saya harap Anda menggunakan pendekatan yang berbeda. Misalnya, sangat menawan. Jangan lakukan ini. Saya mohon, tolong hentikan ini, oke? Saya menyembunyikannya karena saya takut Anda akan salah paham. Diam-diam menyimpan kekasih cadangan ya. Tidak, saya baru bertemu dengannya total 4 kali. Lepaskan saya. Bukankah kamu yang terbaik dalam merayu pria? Apa bedanya jika saya jatuh ke dalam kebejatan? Bisakah Anda melepaskan saya? Saya sudah termakan umpan Han King. Ikan yang sudah memakan umpan, hanya bisa ditarik. Saya tidak ingin kehilangan kendali lagi. Untuk segera melepaskan diri dari transaksi berbahaya ini adalah satu-satunya cara The film bagi was saya untuk translated menyelamatkan and diri. narrated by M. Tapi Media. Lin Zongyi sudah mengakui di depan Yin Paidong bahwa Nona Han adalah wanitanya. Yin Paidong tidak akan menyentuh wanita adik ipar istrinya. Apakah kamu pikir Yin Paidong peduli pada Lin Sungyi? Sebenarnya, dalang yang merencanakan kejahatan terhadapmu adalah Nyonya Feng. Nona Han hanya tahu terlalu banyak. Kesalahannya bukan hanya membantu Yinyi bersekongkol melawan saya. Tuan Feng, mengapa Anda di sini? Saya takut kamu bermain permainan kecil jual mahal itu denganku. Jadi saya datang untuk membantumu pindah. Apakah Anda berencana memelihara simpanan di rumah mewah? Sangat cerdik. Tidak perlu. Saya bisa mengurusnya sendiri.
Ketua Lin, mengapa Anda di sini? Asisten Han telah pindah tempat tinggal. Ya, Sifat protektif Feng Xiqia terhadap Anda benar-benar tidak terselubung. tidak peduli seberapa banyak perlindungan yang ada. Bukankah itu juga merupakan bentuk kurungan lunak terselubung? Asisten Han memiliki integritas yang tinggi. Ketua Lin, jika saya memiliki permintaan bantuan dari Anda, bisakah Anda membantu saya? Apa yang ingin diminta oleh asisten Han? Saya ingin meninggalkan Jiang Cheng. Semakin jauh semakin baik. Bisakah Ketua Lin membantu saya melarikan diri? Yinyi tidak peduli apakah suaminya berselingkuh. Saya tidak bisa melewati rintangan di hati saya sendiri. Saya percaya pada pembalasan. Terlalu banyak pria yang meninggalkan istri dan anak-anak mereka. Menuai apa yang mereka tabur di tangan saya. Itu membuat saya semakin percaya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menjadi kelemahannya, saya mungkin bisa membantu Anda. Kelemahan. Ketua Feng, kau juga datang. Nyonya Feng, Ketua Qin, saya sudah lama mengagumi reputasi Anda. Nyonya Feng, mohon maaf atas kelalaiannya. Kau benar-benar malam ini mengalahkan semua wanita cantik. Si Qian memilihnya untuk saya. Dia adalah asisten saya. Jangan bersikap tidak hormat kepada si Elkin. Dia adalah asisten Ketua Feng. Hanya sementara. Mengenai masa depan. Bukankah Ketua Feng masih memiliki keputusan akhir? Kamu perlu menahan diri sedikit. Selamat Tuan Lai, karena memenangkan barang lelang kedua kami. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan barang lelang ketiga kami, kalung berlian. Kamu mulai berani bukan? Harga awal lelang adalah 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 8 juta, 8,5 juta. 10 juta, 10 juta. Presiden Feng dari grup Huajing telah menawar 10 juta. Apakah ada tawaran lebih lanjut? Selamat kepada Presiden Feng karena memenangkan barang koleksi ketiga. Kamu memiliki keberanian yang luar biasa. Saya kebetulan menyukai kalung berlian ini. Selain itu, seorang pria menghabiskan uang untuk wanita adalah yang paling menawan. Saya tidak peduli tentang uang. Seorang wanita yang suka menghabiskan uang. Dan Tamer, tidak peduli seberapa seksi atau cantiknya dia, seorang pria pada akhirnya akan kehilangan semua kesabaran. Kamu berani tidak jujur di luar. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin membuat keributan? Apakah Tuan Feng jujur? Anda berani melakukannya, tetapi tidak berani mengakuinya. Halo, Si Qian, di sana, kau harus mencari cara menyelesaikan masalah ini. Situasi di antara kita. The film was Aku belum menyebutkannya translated kepada and ayah. narrated Kalau tidak by keadaan tidak Media. akan setenang ini. bersikaplah baik mulai sekarang. Jangan sampai ada waktu berikutnya. Bukankah Tuan Feng bersikeras membawa saya ke pelalangan? Han King, berhentilah mempermainkan saya. Apakah saya ingin hal itu diketahui semua orang? Menjadi simpanan Tuan Feng? Apakah itu sesuatu yang mulia? Saya dikurung oleh Anda di sini di Teluk Lancun. Apakah saya masih memiliki martabat yang tersisa? Han King, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa yang saya inginkan? Saya ingin menyelamatkan diri. Hanya jika seluruh dunia tahu tentang hubungan kita, barulah saya dapat mewujudkan nilai saya untuk membuat Anda menanggung aib meninggalkan istri Anda. Kamu pergi ke kolam renang dulu. Saya akan datang mencarimu sebentar lagi. Malam itu aku menghabiskan banyak upaya hanya untuk membersihkan diriku. Sejak saat itu, Yin Paidong mengunci pintu kamar. Bisakah rencana itu dilanjutkan? Mengirim nonahan ke tempat tidurnya akan membutuhkan penderitaan besar. Kamu bisa menahan penderitaan. Mengapa dia tidak bisa? Ketua Feng, apakah Anda benar-benar bersedia melakukan ini? Aku ingat kau berkata, itu hanya menarik ketika kau bertemu lawan yang layak, karena nonahan bisa menggoyahkanmu. Buktikan kemampuannya. Apakah Anda benar-benar akan membuang ini? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memadamkan 7 emosi dan 6 nafsu. Perasaan adalah yang paling sulit dikendalikan. Seseorang yang bisa bertahan di tengah penipuan dan intrik tidak boleh memiliki sedikit pun kelemahan. Sepertinya, Anda takut pada diri sendiri. Jatuh cinta terlalu dalam pada nonahan. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kita harus segera mengganti orang itu. Apa yang kamu lakukan? Saya baru saja tertidur. Lalu, saya mengalami mimpi buruk.
Saya bermimpi Anda memegang pisau. Memaksa saya. Memberitahu saya bahwa saya punya dua pilihan. Antara kematian atau penyerahan diri. Saya memilih untuk menyerah. Saya tidak ingin mati. Dan kemudian, Anda menyerahkan saya. Saya akan melakukan upaya putus asa terakhir untuk melihat apakah saya bisa membuat Feng Xiqian berubah pikiran dan melepaskan ide untuk mengirim saya ke Yin Paidong. Kamu mendengar semuanya. Akankah mimpi buruk itu menjadi kenyataan? Han King, kamu seharusnya bisa menghindari terlibat dalam kekacauan ini. Tidak setiap pria adalah seseorang yang bisa kamu provokasi dan kemudian pergi tanpa cedera. Kesuksesan datang dengan harga. Kegagalan bahkan lebih mahal. Apakah saya telah melakukan dosa yang tak termaafkan? Apakah kamu dimaafkan atau tidak itu tergantung pada saya, bukan pada dirimu sendiri. Jika saya semudah itu untuk dihadapi, saya tidak akan mencapai posisi saya hari ini. Apakah kamu tahu jenis pusaran apa yang saya perjuangkan untuk keluar? Nora, dilarang masuk di The sini. film was Ketua Lin, translated tolong and selamatkan saya. narrated by Apa M yang terjadi? Media. Guan Chin adalah milik Feng Xiqian, agen rahasia yang dikirim. Sekarang, Guan Chen telah terungkap. Feng Xiqian ingin mengirim saya ke Yin Paidong sebagai simpanan. Mengirim Anda ke Yin Paidong sebagai simpanan. Ketua Lin, Han King, Anda tenang dulu. Apa yang Anda ingin saya lakukan? kirim saya keluar dari Jiangcheng. Saya tidak bisa melarikan diri sendiri. Saya tidak yakin apakah Feng Xiqian telah mengirim orang untuk memantau saya. Mobil saya telepon saya. Mungkin tidak aman. Saya tidak menyangka dia begitu kejam. Ketua Lin, saya pasti akan membalas budi Anda. Jika Anda pergi, bagaimana Anda akan membalas saya? Pergi. Ikut saya ke keluarga Yin. Saya tidak akan pergi. Saya tidak ingin masuk ke dalam perangkap. Han King, jika dia membawa Anda ke sana, maka situasinya akan menjadi tidak ada ruang untuk dibatalkan. Jika kamu menghilang tanpa jejak, dia akan menggunakan jalur hukum untuk menangkapmu. Kemana lagi kamu bisa pergi? Paidong meminum obat itu. Siapa dalangmu? Paidong, kau salah paham padaku. Aku pergi ke kamarmu untuk membantumu merapikan dokumen. Aku tidak melakukan apa-apa. Paidong, selama bertahun-tahun ini, kau tahu watakku. Aku mengabdi hanya padamu. Sama sekali tidak ada motif tersembunyi. Kau, wanita celaka, masih berani berbohong. Padahal aku menyayangimu selama 3 tahun. Mengapa kalian berdua ada di sini? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Apakah ada masalah denganmu? Aku membawa Han King kembali untuk menginap semalam. Bukankah kamu pernah bertanya tentang dia sebelumnya? Sumi masih belum tahu cerita di baliknya kan? Ayah saat ini sedang membersihkan rumah. Kamu benar-benar datang pada waktu yang salah. Apakah ada sesuatu yang tidak aku ketahui? Ayah merasa jijik. Tentu saja tidak perlu tetap berada di keluarga Yin. Menyebabkan kejengkelan. Apakah kau melihat beritanya? Berita apa? Xiqian menghabiskan 3 juta untuk menekan pengungkapan itu. Itu karena dia. Bukankah dia wanitamu? Akankah wanitamu, tanpa malu, berhubungan dengan Xiqian? Masalah-masalah ini, Han King mengakui semuanya kepadaku. Han King, apa yang sebenarnya terjadi? Beritahu kakak iparmu. Ketua Feng memaksa saya menjadi simpanannya. Saya menolak. Saya memberitahu Zong Yi. Dia menyuruh saya melakukan ini. Karena hanya dengan cara ini, di bawah tekanan opini publik, barulah Ketua Feng akan memecat saya. Asisten Han, hentikan kebohonganmu sekarang. Apa yang dia katakan adalah kebohongan. Lalu bukti apa yang kamu miliki untuk apa yang kamu katakan? Cukup. Demi seorang wanita yang tidak terhormat. Apakah ini masih pantas? Han King, Ketua Yin. Apakah Feng Xiqian tahu apa yang akan saya lakukan? pukul 5 pagi besok. Sopir akan mengantarmu ke stasiun. Kamu akan naik bus ke Binchen. Bawahanku akan menemuimu di Binchen. Ketua Lin. Silakan tidur di ranjang. Apel, apakah kamu mengajakku ke ranjang? Bagaimana kalau kita bertukar? Silakan tidur di ranjang. Aku menawan. Tapi tidak vulgar.
Beristirahatlah yang baik. Tolong pegangan erat-erat. Apa yang terjadi? Seseorang mengikuti kita. Ini mobil Ketua Lin. Ini tidak menyangkut orang lain. Mobil itu milik Ketua Lin. Tetapi orang di dalam mobil, milik Ketua Feng kami. Aku akan memanggil polisi jika kau terus begini. Jika kau memanggil polisi, aku akan membunuhmu. Han King. Saya sudah lama menunggumu. Kamu adalah bom waktu yang berdetak. Bahkan jika kamu mencapai sisi Yin Paidong, baginya, keuntungannya melebihi kerugiannya. Alasan apa yang dia miliki untuk membantumu? Ingat ini, pria yang berbisnis, lebih licik daripada yang kamu bayangkan. Mengenai dia dan saya, kami berdua memiliki kemampuan untuk membuat seseorang sukses, dan untuk menghancurkan seseorang. Hanya jika kesuksesan itu tidak asli, barulah kesalahan akan terjadi. Kamu sangat berterima kasih padanya, dan membenci saya kan? Saya tidak membenci Anda. Saya sudah terlalu sering mendengar kamu berbohong, sehingga jika suatu hari kamu mengatakan yang sebenarnya, saya tidak akan terbiasa. Kamu ingin melompat dari gedung kan? Meski melukai diri, saat jatuh kau takkan lolos. Saya sama sekali tidak tertarik pada wanita cacat. Saya tidak akan pernah menjadi simpanan pria manapun. Feng Xiqian, saya memohon kepada Anda. Saya memohon kepada Anda. Anda yang memaksa saya untuk mencari bantuan dari Lin Zhongyi. Sepertinya Anda mempermainkan saya kemarin. Saya tidak mencari masalah ini sendiri. Mengapa Anda secara khusus tidak mau melepaskan saya? Itu karena tidak ada wanita yang pernah berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan dariku. Saya hanya suka menantangmu, mematahkan sayap wanita sepertimu. Ini sangat menarik. Apakah saya memberimu terlalu banyak muka? Gigi anjingmu. Kamu benar-benar langsung menjadi bermusuhan. Kamu bukan anjing. Kamu adalah kucing betina, sedang birahi. Ketua Feng, kau juga bersosialisasi di sini. Halo Ci Xiang. Selamat atas kabar baikmu, Ketua Feng. Kabar baik apa yang saya miliki? Nyonya Feng berada di rumah sakit rakyat, melakukan pemeriksaan prenatal di kebidanan dan kandungan. Apakah Anda tidak menyadari hal ini? Istri saya adalah direktur di sana, dan dia kebetulan bertemu dengan Nyonya Feng. Mungkin dia ingin menyimpannya untuk memberiku kejutan malam ini. The film was translated and narrated by M Media. Kamu di rumah sakit. Kau sudah mendengar beritanya. Benar, aku memang hamil. Apa kau pulang malam ini? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Dengan kabar baik seperti itu, tentu saja saya akan kembali. Nyonya Feng, saya akan memberikan. Kudengar kau mencoba merayu ayahku, benarkah itu? Anda salah paham. Suami Anda yang sedang bersiap menelepon saya. Han King, aku mempercayaimu. Apa yang telah kau lakukan padaku sekarang? Bersekongkol melawan Ji Wijun, menyebabkan kekacauan di rumah tangga keluarga Yin kita. Tinggal di area villa terbaik di Jiangcheng. Han King, di mana integritas profesionalmu? Nyonya Feng sedang hamil. Kau ingin menjebakku, benarkah begitu? Saya tidak menimbulkan ancaman bagi status Anda. Mengapa Anda harus menggunakan seorang anak untuk menjebak saya? Berapa banyak uang yang diberikan Feng Xiqian padamu? Saya tidak mengambil uangnya. Han King, di tingkat apa kau? Aku tahu betul, uang di saku seorang pria, tidak ada yang tidak bisa kau ambil. Tapi aku memperingatkanmu, jika kau berani mengambil bahkan 1 sen pun, aku akan membuatmu mustahil untuk tinggal di Jiangcheng. Apa kau percaya padaku? Saya mengerti. Jadi Anda memblokir pintu untuk menghadapi saya hari ini. Karena Anda takut saya mungkin menipu aset Feng Xiqian. Bagaimanapun dengan metode kita, jika kita bekerja sama untuk mengosongkan separuh Wajing, kita bisa melakukannya tanpa meninggalkan jejak. Anda sedang hamil sekarang. Anda tidak hanya menyelamatkan kekasih Anda, tetapi Anda juga membantu Feng Xiqian keluar dari situasi sulit. Kekhawatiran ayah Anda tentang dia yang memonopoli kekuasaan juga telah hilang. Sekarang selama Anda meninggalkan ide perceraian, Feng Xiqian akan memiliki alasan yang lebih sedikit lagi untuk membatalkan pernikahan ini. Han King, karena kau tahu segalanya, maka berhentilah bermain trik di depanku. Anak yang Anda kandung bukanlah anak Feng Xiqian, tapi itu tak menghentikan kalian berdua memakainya. Feng Xiqian tidak peduli anak siapa itu. Kalian berdua orang tua benar-benar tidak tahu malu.
Nyonya Feng sedang hamil. Mengapa Anda di sini? Takut saya melarikan diri. Kamu tertabrak. Tidakkah kamu bisa menelponku? Dan kemudian, Anda berani kembali. Tampar dia. Maukah Anda memukulnya? Feng Xiqian, maukah Anda melepaskan saya? Saya memohon kepada Anda. Mulai sekarang Yinyi, tidak akan muncul di sini lagi. Anda bisa bersembunyi sebentar. Tetapi bisakah Anda bersembunyi selamanya? Dia akan selalu memiliki pengaruh untuk kembali. Saya akan mentransfer kepemilikan rumah bangsawan ini kepadamu. Kompensasi. Saya tidak menginginkannya. Lalu apa yang kamu inginkan? Saya ingin keluar. Saya ingin kebebasan. Baiklah, saya akan memberimu kebebasan. Aku minta maaf. Aku tidak mengusirmu lebih awal. Ketua Lin, Anda sudah banyak membantu saya. Seharusnya saya yang mengucapkan terima kasih. Jadi rencana kamu saat ini adalah untuk menggunakan nama tunanganku untuk membersihkan namamu sendiri dan melarikan diri dari cengkraman Feng Xiqian. Apakah ada yang bisa saya bantu untuk Anda? Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Wanita yang begitu cakap hanya menjadi seorang tunangan. Bukankah itu sedikit menyia-nyiakan bakat? Mari kita mainkan permainan yang lebih besar. Bagaimana kalau menikah saja? Jika kita menikah, sebagai istri dari Paman Yinyi, Feng Xiqian mungkin punya nyali untuk memenjarakan wanita lain. Tapi dia tak berani menyinggung perasaanku. Selain itu, sebagai ipar perempuan Yin Paidong, bahkan jika dia tertarik, dia tidak akan punya keberanian. Elit yang berkuasa vs warga biasa, lebih memperhatikan etika keluarga dan hierarki. Begitu skandal terjadi, Hue Jing akan menghadapi kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai ketua dewan, semua kekayaan dan reputasi di bawah namanya akan runtuh dengan cepat. Feng Xiqian pasti harus berpikir 2 kali. Jika kita menikah, apa manfaatnya bagi Anda? Tentu saja ada nilai yang bisa aku ambil. Prinsip dasarku adalah untuk tidak mengkhianati atau menyakitimu, tetapi memanfaatkanmu tidak dapat dihindari. Han Qing, kamu bisa mempertimbangkannya. Tapi saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Anda. Transaksi ini untuk jangka panjang. Tidak ada ketergesaan untuk saat ini. Apakah kamu gugup? Calon Nyonya Lian. Apakah Ketua Lin tidak gugup? Setelah begitu riang dan gagah selama bertahun-tahun, sekarang aku akan memasuki pernikahan. Bagaimana mungkin kamu tidak gugup? Setelah menikah, Anda dapat melanjutkan kehidupan pribadi Anda sesuka Anda. Jika itu terungkap, saya akan memenuhi tugas saya sebagai seorang istri dan mengklarifikasi situasinya untuk Anda. Jika Anda berencana membawa pulang seorang wanita, beritahu saya sebelumnya. Saya akan, sebelum Anda kembali, mencari tempat untuk menghindari Anda. Kamu sangat patuh. Di mana saya tinggal? Kamar di seberang adalah kamar tidur utama. Bagaimana dengan Anda? Besok pagi pukul 11.30 menit, aku akan datang dan menjemputmu. Terima kasih. Apa yang Anda inginkan? 2 pilihan. Pertama, coba keahlian menembak saya. Kedua, bersikap baik dan ikutlah denganku. Anda akan bergerak. Anda juga tidak akan melarikan diri. Saya bertanya kepadamu sekali lagi, apakah kamu ikut denganku atau tidak? Kamu adalah satu-satunya wanita yang membuatku marah. Namun tetap tidak terluka sama sekali. Benar-benar tidak terluka. Bukankah Anda sudah memaksa saya berkali-kali? Jika saya ingin membunuhmu, saya bisa merekayasa 10.000 jenis kecelakaan. Lalu, mengapa Anda melakukan ini? Han Qing, semakin kamu mencoba melarikan diri, semakin saya tidak akan melepaskanmu. Mengenai dirimu, saya benar-benar tidak bisa menahanmu maupun meninggalkanmu, tidak mencintaimu maupun membencimu. Meskipun itu hanya pistol mekanis simulasi dari tempat latihan menembak, itu tidak memiliki amunisi tajam. Namun pada jarak dekat itu masih bisa menembus otak. Dia pasti gila. Itu terlalu berbahaya. Sudah terlambat. Instruksikan humas dan media untuk mengatur informasi mengenai pernikahanku. Tidak boleh dilaporkan, terutama informasi nonahan. Semuanya harus dijaga kerahasiaannya. Hanya di situs web resmi perusahaan. Umumkan berita pernikahan ketua dewan. Itu sudah cukup. Akankah Yin Paidong menyerang Anda? Itu tidak masalah. Sensasi mendadak apa yang telah Anda sebabkan? Anda tiba-tiba menikah pada usia 38. Dan Anda bertindak lebih dulu, lalu melapor kemudian. Nyonya Lian, kamu pantas mendapatkannya. Mengapa kamu tidak The film memanggilku was suami? translated and narrated by M Media. Apakah kamu memakai parfum? Itu sabun mandi. Beraroma lilin dan teratai salju.
Wajahmu memerah. Terlalu panas. Aku yang terlalu kepanasan. Apakah kamu mencintainya? Apa? Zombie. Saya akan mematuhi tugas seorang istri dengan ketat. Lalu, apakah kamu berharap bahwa aku mematuhi tugas seorang suami secara ketat? Saya hanya bisa menjamin diri saya sendiri. Dalam pernikahan kontrak ini, saya tidak berhak untuk mengajukan tuntutan. Kakak ipar, Halo kakak ipar, saya tidak setuju. Jangan panggil saya begitu senaknya. Sudah terlambat. Ini baru saja selesai. Sungyi, anak yang hilang telah kembali. Kakakmu menginstruksikanmu untuk segera menikah dan punya anak. Wanita seperti apa yang kamu inginkan? Kamu pergi ke depan batu nisan itu. Sudahkah kamu memberitahu kakakmu? Orang itu sudah meninggal. Mengapa repot-repot dengan formalitas itu? Ketika dia masih hidup, kakak ipar membawa Guanchen. Apakah kamu membiarkan kakak meninjaunya? Kamu, paman. Ayah juga bermaksud baik. Latar belakang keluarga macam apa yang dimiliki Han King? Ayah masih di penjara. Kau tidak peduli lagi dengan reputasimu, benarkah? reputasi, dan masa depanku perlu ditentukan oleh latar belakang keluarga istriku. Apakah itu yang menentukannya? Berhentilah bersikap buta yang disengaja. Karakter macam apa yang dimiliki Feng Xiqian? Dan karakter macam apa yang dimiliki Han King? Bisakah mereka disamakan? Karakternya bukan urusanmu untuk dikomentari. Yinyi, sebaiknya kamu menunjukkan rasa hormat kepada Han King. Ayah, Ayah, cepat obatnya. Air. Ayo buka mulutmu. Pergi seduh sepoci teh penenang. Di mana Nona Guan? Nyonya Lian. Nona Guan ada di kediaman kami, tapi itu adalah pantangan besar. Tolong sama sekali jangan sebut dia lagi. Ini terlalu tragis. Kau keluar dulu. Kau benar-benar luar biasa. Kau bahkan berhasil memenangkan hati pamanku. Apa kau pikir kau bisa masuk gerbang keluarga Yin kita? Dan berapa lama kau akan bertahan? Nyonya Lin ini, aku memberitahumu, pamanku hanya tergila-gila sementara. Benar-benar terpesona olehmu. Ketika tiba saatnya dia sadar, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Pamanmu tidak akan disesatkan olehku. Tidakkah kau tahu berapa banyak wanita yang pernah dia miliki? Seorang ahli dalam bermain tarik ulur sepertimu. Bagaimana mungkin pamanku bisa menolak? Pernikahanku dengan Zongyi sudah menjadi fakta. Apakah keluarga Yin mengakuinya atau tidak itu tidak bisa mengubahnya? Selain itu, nama belakang Zongyi adalah Lin. Keluarga Yin tidak bisa mengendalikannya. Aku tidak berutang padamu. Kamu dan suamimu. Pertengkaran rumah tanggamu. Menyeretku ke dalamnya. Agar situasi berkembang sampai titik ini, hari ini. Kepada siapa aku harus mencari penjelasan? Kau berbohong dan menyembunyikan tentang Ji Weijun yang menyebabkan salah penilaianku. Apakah kamu pernah bertanggung jawab? Suamimu menempatkanku di bawah tahanan rumah dan memaksaku. Jika aku tidak melarikan diri, terjebak di antara kalian berdua. Hasil baik, apa yang akan aku dapatkan? Yinyi, aku membantumu mempertahankan pernikahanmu. Apakah aku salah? Nora, dokter keluarga sudah tiba. Tuan silakan datang ke ruang tamu. Tehnya akan segera siap. Feng Xiqian, apakah kamu gila? Ini adalah kediaman keluarga Yin. Bicaralah lebih keras. Suruh mereka semua datang ke atap. Biarkan suami barumu datang dan lihat seperti apa penampilanmu dalam pelukanku. Tuan, Ada apa? Apakah kamu takut?
Kamu sudah berganti pria. Baunya juga sudah berubah bukan? Jika Yin Paidong tahu bahwa kamu terlibat dengan wanita lain, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Yin Paidong tidak akan mengizinkan putrinya tanpa suami atau cucunya tanpa ayah. Jangan lupa, Ji Wei Jun sudah dibebaskan. Jika Ji Wei Jun cocok saat itu, saya tidak akan bisa menikahi ini. Tuan, Tuan makan malam sudah disajikan di bawah. Baiklah, saya mengerti. The film Kamu was seharusnya sudah sangat jelas translated sekarang. and narrated Anak by siapa M. yang Media. dikandung Yinyi? Seorang anak. Saya hampir lupa. Bagaimana kalau kamu juga mengandung anak untukku? Mungkin kali ini kita akan berhasil. Kamu tercela. Ada sesuatu yang bahkan lebih tercela. Lihat. Sementara kamu menikahi Lin Songi, kamu secara bersamaan merayuku. Kamu benar-benar kurang ajar. Setelah ini terbongkar, dia akan dihancurkan olehmu. Keluarga Lin tidak bisa lagi menahan skandal semacam ini. Jelas kamu yang mengikatku dan membawaku ke sini. Saya bisa mengedit rekaman ini menjadi adegan yang saya inginkan. Perekaman rahasia, pengeditan. Saya belajar itu darimu. Ngomong-ngomong, Chen Sicheng ditahan di Nanpu. Dia mengalami masa yang menyedihkan. Kamu kembali menemuinya setiap bulan Mei. Bukankah tanggal itu akan segera tiba? Ketua Feng, Nyonya baru saja menelepon. Suruh dia datang ke rumah saya segera. The Baiklah, film was bagaimana dengan Nona Han? translated and narrated by M. Haruskah saya Media. mengantarnya pulang terlebih dahulu? Tidak perlu. Kita akan pergi menemui Yinyi bersama. Baik. Mengapa kamu membawa istri pamanku ke kediamanmu? Apakah kamu sengaja membuat pertunjukan untukku? Kamu kembali ke kamar tidur dulu. Tanda tangani. Kamu menghancurkan kebahagiaanku. Kekasihku, aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil dalam hidup ini. Yinyi. Apakah kamu pikir dengan merobek perjanjian itu, perceraian tidak akan terjadi? Saya sudah membuat keputusan saya. Sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Kamu sudah melewati batas saya. Apa batasmu? Apakah wanita itu? Dia melibatkan dirinya denganmu, dan kemudian menikah dengan pamanku. Dia adalah wanita yang sangat celaka. Jaga ucapanmu. Tidakkah kamu menyelidikinya? Dia hanya mencintai uang. Feng Xiqian, aku memberitahumu, aku sedang mengalami masa sulit, dan aku juga tidak akan membiarkannya hidup dengan mudah. Kembali dan tanyakan pada Yin Paidong. Saya melakukan lebih dari sekadar memukulmu titik koma. Bahkan dia hampir jatuh ke tangan saya. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Dia terlalu tidak tahu malu. Kalian berdua ayah dan anak benar-benar mirip. Feng Xiqian, aku memberitahumu, jika kamu menceraikanku, kamu hanya akan menjadi orang buangan. Kamu meninggalkan keluarga Yin, meninggalkan ayahku dan aku. Sebenarnya kamu ini apa? Seorang wanita yang sifat aslinya buruk. Benar-benar menjijikkan bagi pria. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. The film was translated and narrated by M. Media. Hanking, kamu menang. Kamu harus pergi. Pergi. Saya akan meminta sopir mengantarmu sampai ke depan pintu rumahmu. Mengenai Lin Sungi, bersiaplah untuk menutup jaring.
Halo. Nomor yang Anda hubungi saat ini dimatikan. Halo. Nomor yang Anda hubungi. Feng sekian. Bantu aku menghubungi Lin Zongyi. Apa yang terjadi pada Zongyi? Direktur Lin kemarin berada di Jalan Raya Panshan Lin Sigo, terlibat dalam tabrakan multi mobil. Lin Zigo di Weicheng. Untuk apa dia pergi ke sana? Kau bahkan tidak bisa membuat kebohongan yang meyakinkan. Weicheng memiliki banyak jalan pegunungan, dan hujan turun tadi malam. Jalanan licin, menyebabkan kecelakaan lalu lintas besar. Mobilnya terjepit di antara dua kendaraan, The dan film was benar-benar berubah bentuk. translated and Apakah ada yang melihat narrated by jenazahnya? M Media. Dewan direksi juga telah diberitahu. Polisi menyelidiki tempat kejadian dan memastikan bahwa itu adalah Lin Zongyi tanpa keraguan. Yin Paidong sudah mengirim orang ke sana. Kremasi akan dilakukan besok di Weicheng. Han King. Zongyi, Apakah kamu sangat membutuhkannya? kau membohongiku. Nomor yang baru saja Anda hubungi. Halo, nomor yang baru saja Anda hubungi. Angka teleponnya Zongyi. Saat ini dimatikan, maaf. Apakah kamu ingin melihatnya? Kasihan Nyonya Lin. Kecelakaan mobil ini memicu ledakan berantai, mengakibatkan lebih dari 10 korban. Mobilnya terbakar menjadi arang, apalagi tubuh daging dan darahnya. Apakah kau melakukan ini? Apa yang saya lakukan? Apakah kau mengatur ini dari balik layar? Apakah kamu pikir saya memiliki kemampuan untuk melakukan skema sebesar itu di Weicheng, tempat yang begitu jauh? Uang menggerakkan dunia. Pria putus asa di mana-mana. Jumlahnya tidak pernah sedikit. Aku tidak bisa memikirkan orang lain selain kau. Karena Nyonya Lin sudah mengambil keputusan, kamu bisa menelepon polisi dan meminta saya ditangkap. Saya tidak menyadari kamu sangat mencintainya. Bagaimanapun juga dia menyelamatkanku. Dan dia The juga film bisa was memanfaatkanmu. translated and narrated by M Media. Bagaimana sikap Yin Paidong? Dia memesan penerbangan semalam kemarin. Terbang ke Weicheng. Lin Zongyi memiliki aset yang besar. Tentu saja dia ingin ikut ambil bagian. Hanya seorang ipar. Dia tidak akan menyelidiki secara mendalam. Kamu pergi bersamanya. Saya ingin kamu memastikannya secara pribadi. Apakah Anda menyarankan? Saya tidak menyarankan apapun. Saya hanya lebih memilih kepastian mutlak. Lin Zongyi tidak ada di rumah. Dokter juga mengatakan Anda sangat lemah, bahwa Anda dibius. Mari kita panggil polisi. Nyonya. Tolong, Anda sama sekali tidak boleh memanggil polisi. Nyonya. Nyonya. Anak saya berutang judi sebesar 1 juta. Dan dipukuli hingga setengah mati oleh rentenir. Itu adalah Nona Yen yang membantu saya menutupi utang ini. Dia berkata, dia ingin saya merusak sup Anda. Dan memasukkan beberapa obat kemandulan. Sudah berapa lama ini terjadi? Sejak Anda kembali dari rumah sakit terakhir kali. Apakah Yinyi menginstruksikanmu secara langsung? Tidak, saya belum pernah berhubungan dengan Nona Yen. Itu adalah sopirnya. Lalu, apakah kau punya rekaman untuk hal semacam ini? Bagaimana saya berani meninggalkan bukti? Nyonya. Suami saya meninggal lebih awal, saya hanya punya 1 anak laki-laki ini. Ketika saya memberikan obat itu, saya memperhatikan dosisnya. Saya sungguh tidak bermaksud menyakiti Anda. Nyonya, saya pantas mati. Saya pantas mati. Saya minta maaf kepada Anda. Saya minta maaf kepada Tuan Lin. Pernikahan tak bahagia memberi pelajaran. Yinyi, taktikmu saat ini semakin menjadi bodoh. Aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Aku tidak akan pernah bisa hamil seumur hidup ini. Kau curang dalam pernikahanmu. Hamil oleh kekasihmu, yang menyebabkan keguguran dan kemandulan. Kau menuai apa yang kau tabur. Mengapa kau membenciku? Karena aku benci bahwa kamu The bisa film was mengandung anak. translated Aku adalah and istri pamanmu. narrated by Apakah M kamu pikir Media. aku akan percaya itu? Apakah kamu benar-benar tulus padanya? Dia sudah tidak ada di sini sekarang. Mungkinkah itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu? Apa maksudmu, Feng Xiqian? Meskipun dia memiliki konflik kepentingan dengan pamanku, baginya untuk menggunakan langkah yang begitu fatal, itu hanya mungkin karena kamu.
Apakah ini benar-benar karena dia? Aku sama beracunnya dengan dia. Jika kita terlibat, kita tidak akan pulih. Kematian Lin Zongyi, apakah itu berhubungan denganmu? Saya tidak ingin kamu mengetahui kebenaran dan bersedih. Jadi saya menyembunyikannya darimu. Mengapa aku harus sedih? Lin Zongyi tidak pernah menjadi orang baik. Aku akan menilai kebaikan dan keburukannya sendiri. Kecelakaan mobilnya itu adalah karena dia melarikan diri karena takut dihukum. Dia adalah target utama saya. Apa artinya itu? Saya minta maaf. Saya masih belum bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Anda saat ini. Apakah kau berpikir bahwa dengan mengatakan ini, aku akan mempercayaimu? Benar saja ini benar. Kalian semua adalah orang-orang beracun. Ini, dia pergi menemui Anda lagi. Apa yang dia lakukan pada Anda? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kisah antara dia dan saya harus segera berakhir. Bagaimana dengan Wei Cheng? Hal-hal juga sudah mereda di sana. Mereka bilang itu adalah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor cuaca. Dan tidak ada campur tangan manusia. Apa gunanya? Itu palsu sejak awal. Dia melakukannya saat itu untuk menyelamatkanku. Kami mencetaknya sendiri. Sebenarnya, kita semua adalah pembohong. Setelah melalui begitu banyak hal, aku tidak akan pernah mempercayai pria lagi, atau mempercayai perasaan. Sejujurnya bekerja di bidang bisnis kita, berurusan dengan sekelompok pria yang menunjukkan sisi buruk mereka. Anda seharusnya sudah berhenti percaya sejak lama. Hanya saja Feng Xiqian, penuh pesona, dan Lin Zongyi begitu lembut mengabdi. Itulah sebabnya mereka membingungkan dan menyesatkanmu. Semuanya terlalu rumit, semakin kaya dan berkuasa seseorang, semakin kompleks mereka. Karena Anda jatuh cinta pada pria seperti itu, Anda harus menerima hubungan yang rumit seperti itu, tapi hidup kita sendiri masih harus berlanjut. Jangan khawatir, pantas menjadi murid yang saya latih. Begitu tidak terkekang dan bebas. Feng Xiqian bercerai, dan bahkan memberikan semua sahamnya kepada Yingyi. Lihat itu. The film was translated and narrated by M Media. Han King, saya ingin serius mengejar Anda. Feng Xiqian. Mulai sekarang, kita selesai. Jangan datang mencariku lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Semuanya sudah berakhir. Bisakah kita mulai lagi? Aku muak dengan kebohonganmu dan suasana hatimu yang tidak terduga. Aku Han King, tidak akan pernah menjadi milik siapapun lagi. Tidak peduli seberapa mulia dirimu atau seberapa mempesona. Jika kau tidak bisa memberiku apa yang kuinginkan, aku bisa menghancurkan semua perasaan di antara kita, memutuskan hubungan sepenuhnya. Jadi bagaimana rencanamu untuk menyiksaku? Kapan saya pernah menyiksa Anda, tanpa menyiksa diri saya sendiri juga? Namun kau masih belum melunakkan hatimu. Anda bahkan lebih kejam. Seorang wanita yang menggunakan pengabdian tulusnya dan perasaannya sebagai alat tawar-menawar untuk melarikan diri dari krisis. Bisakah saya mempercayainya? Antara kau dan aku, pada dasarnya tidak ada perasaan. Tidak akan pernah. Sekalipun pernah ada sesaat, itu telah terkikis hingga hampir tidak tersisa. Han King, Lin Zongyi tahu dia tidak punya hari esok. Jadi dia bisa meninggalkan perasaannya secara sembrono di masa kini. Tapi saya tidak bisa. Maka itu tergantung, apakah kau menginginkan keabadian? Atau hanya sesaat? Anda tampaknya dalam suasana hati yang baik. Karena aku akhirnya menyingkirkannya. Meskipun pada akhirnya saya kehilangan segalanya. Sebenarnya Anda meremehkan Feng Xiqian. Dia adalah pakar khusus yang disewa oleh provinsi. Apa itu pakar khusus? Seseorang yang memecahkan kasus-kasus besar. Misalnya penjahat dengan bahaya tinggi dan tingkat mematikan yang ekstrem.
Mereka menyewa pakar terkemuka di bidangnya untuk menganalisis psikologi lawan di balik layar dan menyebarkan jaring. Itulah yang dilakukan Feng Xiqian. Dan dia tidak mengambil sepeser pun. Bagaimanapun anggaran untuk memecahkan kasus terbatas. Jadi dia berhenti memungut biaya. Kau sudah tahu ini sejak lama. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Saya baru tahu minggu lalu. Mantan suami saya dan teman-temannya sedang makan malam. Saya mendengar temannya menyebutkan masalah ini. Saat itulah saya teringat hal ini. Selain itu orang yang pada akhirnya ingin dia jatuhkan, pasti terkait dengan keluarga Yin. Feng Xiqian, kau selalu berbicara samar. Apa sebenarnya kesulitan tersembunyimu? Selain menjadi ketua Huajing dan pakar yang ditunjuk secara khusus untuk provinsi ini, identitas apalagi yang kau miliki? Tidak ada. Jadi bisakah Anda merahasiakan ini untuk saya? Apa rencanamu selanjutnya? Setengah tahun kemudian, Apakah kau mencuri ciuman saat aku bangun? saya tidak mencium Anda. Xiao Feng. Xiao Feng. Apa yang Anda teriakkan? Saya menguncinya. Sarapan sudah siap untuk Anda. Teruslah makan. Apakah kau masih menyusahkan anjing itu? Saya pikir Anda yang menyulitkan saya. Apakah saya membuat Anda bertambah berat badan baru-baru ini? Omong kosong, aku sedang diet. Anda harus menurunkan berat badan. Jika Anda tidak segera menurunkannya, Anda akan segemuk baby di kampung halaman saya. Siapa baby? Seekor induk babi berusia 7 tahun. Dia baru saja melahirkan 6 anak babi. Apakah Anda ingin membandingkan diri Anda dengan... Itu sangat mengejutkan. Memusnahkan semuanya.